Sejujurnya kata yang satu ini sekarang semakin tidak atau kurang disukai. Taat. Karena memberi kesan ada otoritas yang menekan. Siapa orang yang suka pada otoritas di zaman begini? Obey, no way. Tetapi, sebelum kita buru-buru antipati pada kata ini, mari kita pilahkan artinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Taat itu sebenarnya tergantung alasannya. Pertama, ada taat karena hukum alam. Kalau orang kelelahan sekali, ia bisa tertidur meskipun tadinya belum mau tidur. Kelopak matanya nurut taat terpejam, lalu tidur karena taat pada hukum alam. Seperti seorang anak kecil yang belum mau tidur, namun tertidur karena kelelahan atau karena sudah waktunya untuk tidur. Yang kedua, ada taat karena takut. Takut dimarahi, takut dihukum, takut ganjaran atau akibatnya. Pokoknya terpaksa taat. Taat karena takut. Yang ketiga, ada taat karena ada maunya, ada udang di balik batu. Untuk sementara taat dulu, nurut dulu, demi mencapai sebuah goal atau tujuan yang dimau. Kisah Abraham di Gunung Moria membeberkan kepada kita arti ketaatan yang sungguh berbeda dengan ketiga arti sebelumnya tadi. Ketika Tuhan membawa Abraham masuk ke dalam babak kehidupan yang baginya sangat berat, Abraham taat. Ia taat karena percaya. Dan itulah ketaatan kepada Tuhan yang benar. Taat karena percaya. Ada percaya dulu, sesudah itu taat. Persis seperti judul sebuah himne gerejawi, Trust and Obey. Kejadian 22 melukiskan ketaatan Abraham kepada Allah dalam kemiripannya dengan ketaatan Ishak kepada Abraham, yaitu ketaatan seorang anak kepada bapa yang mengasihinya. Dalam kasihnya itu, sang bapa menjadi provider baginya. Segala keperluannya, entah dia minta atau tidak, pasti disediakan. Pada Ishak, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Abraham. Itu sebabnya Abraham juga tidak menemui kesukaran sedikit pun atau menerima perlawanan dari Ishak ketika dirinya akan dikurbankan. Kepercayaan Ishak kepada bapaknya itu melebihi semua ketidakmengertiannya. Begitulah kira-kira kepercayaan Abraham kepada Allah. Dan itu terungkap dari jawabannya atas pertanyaan lugu anaknya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kejadian 22 ayat 8. Tuhan itu sang penyedia, anakku. He is God, the provider. Dalam pergumulan batin yang bergemuruh, dalam segala ketidakmengertiannya, disuruh mengorbankan anaknya sendiri, Abraham percaya kepada Allah, sama seperti Ishak percaya kepadanya. Tuhan pasti menyediakan. Dengan indahnya kebenaran ini, oleh Kejadian 22 ayat 8 dilukiskan kemiripan iman
di antara mereka itu dengan kalimat, "Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Perjalanan Abraham dan Ishak ke Gunung Moria adalah perjalanan setapak demi setapak yang diselimuti ketidakmengertian, misteri, tetapi ditempuh dengan bekal percaya. Bukankah perjalanan hidup ini mirip seperti itu? Banyak misteri yang membuat kita bergumul dalam 1000 tanda tanya. Namun, Tuhan menghendaki kita menjalaninya dengan berbekal percaya. Percaya seperti anak percaya kepada bapaknya sebagai penyedia kebutuhan, provider yang tak perlu diragukan lagi. Dalam kehidupan ini, saya menyaksikan dan juga mengalaminya sendiri bahwa cara Tuhan memelihara anak-anaknya itu tidak terbilang banyaknya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita. Walau tidak selalu Dia menyediakan tepat seperti yang kita cari atau kita minta, tetapi Dia menyediakan yang kita butuhkan. Dengan cara berbeda, dengan cara yang tidak kita duga-duga, dan tidak jarang dengan cara yang bahkan melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Kalau celah satu buntu tertutup, ternyata Tuhan itu membuka dan menyalurkan pemeliharaannya melalui celah yang lain, celah yang baru. Itulah Tuhan, Bapa kita yang di sorga. Waktu Abraham dan Ishak berjalan bersama-sama, saya membayangkan mereka bergandengan tangan. Abraham memegang erat tangan anaknya, dan Ishak merasa tenang dalam genggaman tangan bapaknya. Saya yakin, begitulah yang dibayangkan Abraham tentang Tuhan. Allah sedang menggandeng tangannya dalam perjalanan yang penuh misteri itu. Walau bertanya-tanya, Abraham percaya. Walau tak melihat ujung jalannya nanti seperti apa, Abraham melangkah. Abraham taat. Taat karena percaya. Sampai sekarang, saya masih selalu mengingat lirik dari sebuah lagu gerejawi warisan abad 19 yang sudah saya nyanyikan sejak masih duduk di bangku SD. Lagu ini versi Indonesianya berjudul Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak
bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ya, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah bersendiri. Bapa kita yang di sorga sedang menggandeng tangan kita dan terus memelihara kita sekarang dan sampai di ujung jalan. Ya Allah, kami mengakui misteri kehidupan ini sering membuat kami tidak nyaman, gelisah, dan takut bahkan panik. Kami goyah serta kehilangan pegangan. Misteri itu serasa seperti datangnya kegelapan yang sedang menyelimuti kami. Namun, hari ini kami mendengar pesan darimu, agar kami tak gentar, karena Engkau mau kami meraih tangan-Mu yang sedang terulur untuk menggandeng kami, dan berjalan bersama-Mu, percaya pada hati-Mu, percaya pada cara-Mu memelihara kami, sebab Engkaulah Bapa kami, Bapa penyedia apa yang kami butuhkan, Bapa yang tidak mungkin membahayakan dan menelantarkan anak-anak-Mu. Dalam Yesus, kami mempercayakan hidup kepadamu. Amin.